Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Mari Mbak masuk. Mbak silakan duduk. Mau duduk sebelah mana Mbak? Sini aja Bu. Silakan Mbak. Terima kasih Bu. Gimana Mbak yang nyaman? Sudah sih Bu. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa Mbak? Habis pelajaran bahasa Indonesia sih Bu. Bahasa Indonesia sama Bu Wapi apa Bu Ningsih ya? Kalau di kelas saya nguning sih Bu. Ningsih. Gimana Mbak rasanya setelah pelajaran bahasa Indonesia? Itu sih Bu, saya cemas Bu. Cemas. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong, maksud Mbak datang menemui saya dan keperluan apa ya Mbak? Itu Bu, saya mau cerita Bu tentang masalah saya. Saya belum mau cerita ke siapa. Soalnya kalau cerita ke orang tua kayak saya kurang serak aja gitu loh Bu. Oke, begitu. Oh iya Mbak, sebelumnya Mbak Gila ini sudah pernah melakukan sesi konseling atau ini baru pertama kalinya? Baru pertama kali sih Bu. Jadi perlu Mbak Gila ketahui bahwasanya di sini saya berperan sebagai konselor dan Mbak Gila ini sebagai konseling. Jadi di sini saya belum bisa memberikan saran atau solusi pribadi saya terhadap permasalahan Mbak. Jadi di sini Mbak lah yang berperan aktif untuk mengambil jalan tengah dari permasalahan Mbak. Jadi saya berharap sekali kepada Mbak Gila agar Mbak Gila ini dapat terbuka kepada saya agar masalah Mbak ini dapat segera terselesaikan. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu. Oke, dan untuk sesi konseling hari ini mungkin kira-kira 30 menit ya Mbak? Boleh sih Bu, soalnya nanti saya juga di sini kayaknya ada kelas lagi deh Bu, karena tadi kosong. Terus di sini ada kayaknya ada matematika sih Bu. Oh, matematika, gurunya siapa Mbak? Mila sih Bu. Oh, Bu Mila. Oke, sekarang apakah Mbak Gila sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Gimana ya Bu, saya mau cerita cuman saya malu Bu. Oke, perlu Mbak Gila ketahui bahwasanya dalam sesi konseling ini terdapat yang namanya asas kerahasiaan. Sehingga apapun yang Mbak Gila ceritakan kepada saya pasti itu akan menjadi rahasia dan tidak ada seseorang pun yang bakal tahu mengenai masalah Mbak. Seperti itu. Sekarang apakah Mbak Gila bisa menceritakan masalahnya? Jadi gini Bu, jadi kan saya ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah saya tuh tugasnya tuh disuruh public speaking Bu di depan kelas. Tapi itu saya kayak takut Bu, kayak cemas gitu, kayak saya nggak bisa gitu public speaking di depan teman-teman. Tambah lagi kayak tugas-tugas matematika, fisika itu kayak menuntut banget gitu loh Bu, banyak banget tugasnya. Apalagi kayak udah kelas 11 akhir itu kayak bener-bener tugas banyak banget gitu loh Bu. Oke, ternyata lain Mbak Gila ini merasa cemas ya tadi ketika disuruh untuk public speaking di depan kelas dan merasa tertekan dengan adanya banyaknya tugas. Iya benar sekali Bu. Saya rasanya kayak gimana ya Bu, kayak gak tenang gitu loh Bu, soalnya tugasnya banyak, jadi saya kayak ketakutan mau ngerjain yang lain juga nggak bisa. Terus ditambah lagi bahasa Indonesia tugasnya malah disuruh public speaking gitu loh Bu, kayak tampil di depan teman-teman kelas. Jadi saya tuh nggak tahu Bu, saya kayak takut salah, takut diejek sama teman-teman gitu loh Bu kalau tampil di depan kelas. Oke, kalau boleh ditahu, kira-kira Mbak Gila ini sudah pernah melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahannya? Sudah saya bisa untuk menguasai materi yang akan saya bicarakan di depan teman-teman kelas. Dan saya juga udah buat list tugas yang belum bisa kerjain Bu. Cuman ya kayak masih keteteran gitu Bu sama guru. Dan saya masih merasa kayak takut, cemas kalau mau partisipasi di depan teman-teman kelas Bu.
Oke, berarti untuk usaha yang Mbak Gila lakukan, Mbak Gila uh, menyiapkan materi ya yang akan disampaikan di depan kelas. Itu Mbak. Ya betul Bu. Oke, ini sepertinya ada satu teknik yang sekiranya itu cocok dengan permasalahan yang sedang Mbak Gila alami. Namanya itu teknik reframing. Jadi teknik reframing itu dapat membantu kita untuk membuka pikiran kita tuh menjadi lebih rasional, lebih puas dan dapat membantu membantu melihat sisi positif dari permasalahan yang sedang Mbak Tia alami. Apakah Mbak tidak setuju dengan menggunakan teknik ini? Boleh sih Bu, boleh kita coba dulu mungkin. Oke, kita bisa mulai ya Mbak. Baik Bu. Coba Mbak Tia ungkapkan perasaan Mbak Tia terkait masalah juga tadi. Saya merasa cemas, takut, dan kewalahan sebut terhadap tugas-tugas itu, dan kayak apalagi public speaking. Ya, saya nggak pernah bicara di depan kelas, bicara di depan kelas. Itu rasanya kayak takut, deg-degan, cemas gitu, kayak tiap malam tuh kayak nggak bisa tidur, nggak tenang gitu Bu. Baik, jadi Mbak Dila ini merasa cemas ya ketika ada tugas untuk melakukan public speaking di depan kelas. Iya benar sekali Bu. Oke, baik. Selanjutnya coba Mbak Dila ungkapkan kenapa Mbak Dila ini bisa memiliki perasaan seperti itu. Karena saya merasa saya tuh nggak bisa ngomong di depan kelas Bu, dan setiap kali saya tuh nggak bisa bayangin gimana di depan kelas gitu loh Bu. Dan ditambah lagi saya juga takut kalau tugas juga saya tuh kayak nggak tepat waktu gitu loh Bu. Soalnya banyak deadline yang berurutan, terus juga ditambah masih bikin kan kayak persiapannya banyak. Terus saya nggak tahu harus mau berlatih sama siapa gitu. Saya juga malu Bu mau berlatih sama teman-teman saya. Saya takut kayak ya bisa ngomong, terus kayak gimana nanti saya di depan penampilan saya, dia dilihatin sama semua teman-teman kelas, terus saya kayak enggak, gimana ya kok nggak tahu nih Bu, kayak gitu kok Bu. Berarti Mbak Dila ini merasa tidak percaya diri ya ketika tampil di depan kelas. Dan Mbak Dila ini merasa cemas dan tertekan ketika ada deadline-deadline tugas. Iya benar sekali Bu. Saya kayaknya masih belum percaya diri belum bisa tampil di depan kelas, dan saya belum bisa kayaknya waktu untuk bisa ngerjain semua deadline tersebut. Oke, coba sekarang Mbak Dila pikirkan apakah sisi positif dari permasalahan Mbak Dila? Sisi positif Bu, apa ya Bu, mungkin untuk sisi positif dari tugas public speaking sih, mungkin menurut saya itu akan public speaking akan berguna untuk mungkin nanti saya kerja maupun di dunia perkuliahan sih Bu. Kalau untuk tugas-tugas mungkin saya masih positif untuk itu, mungkin saya bisa lebih pintar-pintar untuk memanajemen waktu agar tugas tersebut juga bisa terselesaikan. Seperti semuanya. Oke, itu bagus sekali. Kita sudah terpikirkan bahwa dengan adanya public speaking nanti itu dapat berguna juga bagi Mbak Dila untuk kuliah nanti. Dan untuk tugas-tugas yang banyak nanti juga dengan itu Mbak Dila juga dapat belajar untuk memanajemen waktu. Baik, sekarang coba Mbak Dila ungkapkan menyebabkan Mbak Dila tadi itu merasa tertekan dan menunjukkan persepsi positif terkait permasalahan itu. Berarti saya mengungkapkan masalah saya, lalu saya sangat mengungkapkan perspektif positif gitu. Iya, benar sekali. Mungkin tugas public speaking yang membuat saya cemas dan takut akan bisa berguna untuk dunia perkuliahan saya dan mungkin di dunia pekerjaan juga. Lalu untuk tugas-tugas yang banyak deadline-nya mungkin itu membuat saya lebih bisa untuk memanajemen waktu. Oke, baik, dapat kita simpulkan ya
bahwa Mbak Dila ini diberikan tugas untuk public speaking di depan teman-teman itu dapat bermanfaat bagi Mbak Dila ketika Mbak Dila nanti kuliah ataupun kerja, dan diberikan tugas yang banyak itu Mbak Dila nantinya akan dapat memanajemen waktu. Ini sebuah betul. Kira-kira untuk langkah selanjutnya nanti Mbak Dila akan melakukan apa? Mungkin untuk public speaking nanti saya akan menguasai materi tersebut juga. Terus mungkin saya juga akan mencoba untuk memberanikan diri buat minta mungkin 2 atau 3 teman untuk bisa meminta saya bicara gitu Bu. Dan untuk tugas-tugas yang banyak, mungkin nanti saya bisa nulis tugas-tugas tersebut dan mungkin akan saya jadikan notes Bu biar nggak lupa. Bagus sekali Mbak Dila. Nantinya usaha saya akan dilakukan Mbak Dila. Nah, kira-kira usaha ini akan berlakukan kapan? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin di sini mungkin saya coba untuk komunikasikan dengan teman-teman saya dan mungkin saya di sini akan juga membuat notes tugas gitu Bu. Soalnya juga butuh dan ternyata deadline juga dan tugas public speaking juga udah menutup tinggal 2 atau 3 hari lagi Bu. Wah, bagus sekali ya Mbak Dila. Berarti nanti setelah ini Mbak Dila akan mengkomunikasikan dengan teman-teman Mbak Dila untuk menjadi pendengar Mbak Dila ya. Dan Mbak Dila nanti juga akan menulis nih tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Ya bagus sekali Bu. Oh iya Mbak, ngomong sepertinya waktu kita sudah hampir selesai ya. Iya bagus sekali Bu. Kita juga akan masuk nanti ke kelas matematikanya Bu Mila. Mungkin sesi konseling hari ini akan diakhiri ya. Oh iya Mbak, nanti Mbak Dila nanti bisa membuat misalnya tadi apa aja usaha yang mau dilakukan Mbak Dila. Nanti Mbak Dila bisa memberitahukan kepada saya agar saya dapat melihat perkembangan dari Mbak Dila. Dan nanti kalau Mbak Dila merasa permasalahannya masih belum selesai juga Mbak Dila bisa menghubungi saya lagi untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Dan nanti juga Mbak Dila atau Mbak Dila nanti juga bisa mengupdate saya lewat WhatsApp. Bu, kayaknya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Ibu telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami dan saya berterima kasih banyak karena Ibu sudah bisa mendengarkan cerita saya sangat lebih lega gitu udah cerita sama Ibu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Dila karena telah sukarela datang menemui saya untuk menyelesaikan masalah Mbak Dila. Semoga dengan ini nanti Mbak Dila dapat menyelesaikan masalah Mbak Dila dan nanti dari masalah Mbak Dila nanti. Baik Bu, amin. Saya juga terima kasih banyak dan kayaknya saya udah masuk dari saya udah bisa teman saya. Begitu. Ya Bu, oke saya duluan ya Bu ya, terima kasih banyak Bu sebelumnya. Mari Bu. Hati-hati ya Mbak. Iya Bu.